Bab 2723. Pena kebenaran agung mengamuk. Melihat Mile berani bersumpah, Sima terdiam. Sumpah ini tidak bisa sembarang ucap. Perlu diketahui adalah semakin kuat seorang kultivator, maka semakin besar pula kekuatan pengikat sumpahnya. Setelah hening beberapa saat, Sima berkata, "Aku percaya padamu." Percaya. Sebenarnya dia juga ingin bebas. Dia sudah terjebak di tempat hantu ini selama bertahun-tahun. Jika terus seperti ini, benar-benar akan jadi seperti mayat berjalan. Saat ini ada kesempatan untuk keluar. Tentu saja dia bersedia mencobanya. Lagi pula tidak ada ruginya, kan? Mendengar perkataan Sima, Mile sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Sima, ada berapa banyak orang di bawah komandomu?" Sima berkata dengan suara dalam, "Aku adalah puncak alam Dewa Tao. Di sisiku ada 2 alam Dewa Tao lainnya, selain itu ada lagi 12 alam Dewa Kuno Agung." Mile mengangguk sedikit, lalu menoleh melihat ke arah Yesian dan Yesian berkata dengan suara dalam, "Di sisiku, hanya aku yang merupakan alam Dewa Tao, alam Dewa Kuno Agung hanya ada 7. Mendengar ini, Mile tertegun, lalu berkata, "Perbedaan kekuatan kalian berdua begitu besar, bagaimana kalian bisa hidup berdampingan selama bertahun-tahun?" Yesian melirik Sima dan berkata pelan, "IQ itu sangat penting." Mile. Sima sangat marah. "Yesian, apa maksud perkataanmu? Kamu bilang aku tidak punya otak." Mile. Yesian terlihat tenang, "Kamu yang bilang sendiri." Sima sangat marah dan hendak menyerang, tapi Mile tiba-tiba berkata, "Prioritas utama kita sekarang adalah keluar dari sini, bagaimana menurut kalian?" Mendengar ini, Sima menatap Yesian dengan dingin dan berkata, "Jika bisa keluar, aku akan menghancurkan kepalamu." Yesian berkata dengan tenang, "Terserah saja." Mile menggelengkan kepala dan tersenyum, "Kita pergi temui tahanan itu dulu." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Bella melirik Mile dan terdiam. Jika Mile benar-benar mampu memecahkan masalah ini, berarti Mile telah menerima Super Master dalam jumlah besar. Formasi ini sangat menakutkan. Bella menghela nafas dalam hati. Saat ini, dia semakin khawatir tentang klan Zong. Beberapa saat kemudian, semua orang sampai di tengah alun-alun batu hijau. Di tengah alun-alun batu hijau, ada seorang laki-laki berambut panjang dan berkerudung. Dia mengenakan jubah sederhana, kepalanya sedikit menunduk. Yesian berkata dengan suara dalam, "Itu dia orangnya." Sima menatap pria itu, ada kemarahan di matanya. Dia tentu saja marah, karena pria di depan inilah yang menyebabkan mereka dipenjara di sini selama bertahun-tahun. Mile melirik pria itu, lalu berkata, "Apa kalian tahu kenapa dia dipenjara di sini?" Yesian hendak berbicara, tapi saat ini Sima tiba-tiba berkata dengan marah, karena dia genit. Dia tidak mau bertanggung jawab setelah meniduri seorang wanita, kemudian orang lain membalasnya. Inilah tipe orang kejam tidak bertanggung jawab. Semua orang. Yesian melirik pria itu, lalu berkata dengan nada ringan, "Emosi dan perasaan adalah hal yang paling rumit, sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah." Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku tidak tahu cerita keseluruhannya, jadi aku tidak bisa berkomentar." Mendengar ini, Mile melirik Yesian, dalam hati menghela nafas. Cara bicara orang berbudaya memang berbeda. Memikirkan hal ini, dia melirik Sima lagi, dan Sima berkata dengan dingin, "Itu orang kejam tidak bertanggung jawab." Mile. Yesian menggelengkan kepalanya sedikit, tidak berbicara omong kosong dengan Sima. Mile berjalan perlahan menuju pria di kejauhan. Yesian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, aku tahu suatu hal."
Mile memandang Yesian dan Yesian berkata dengan suara dalam, orang ini adalah sarjana top di dunia. Mile sedikit mengernyit, sarjana top. Yesian mengangguk, sisanya, aku tidak tahu banyak. Mile mengangguk sedikit, aku mengerti. Saat berbicara, dia berjalan perlahan ke arah pria itu. Yesian melirik ke arah Mile, lalu menoleh ke arah Bella. Nona, dari mana asal-usul tuan muda Y ini? Bella melirik Mile di kejauhan, menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sejujurnya dia juga sangat penasaran dengan asal-usul Mile yang sebenarnya. Pada saat ini, Sima di samping tiba-tiba berkata, apapun latar belakangnya, dia pasti cukup hebat. Kalau tidak akan berani berlagak seperti ini. Semua orang. Mile berjalan di depan pria itu. Mata pria itu sedikit tertutup, namun auranya masih ada. Tampak jelas, dia masih hidup. Mile melihat pria itu, lalu berkata, boleh kita bicara? Pria itu perlahan membuka matanya, dia menatap Mile, bicara apa? Mile duduk bersila di depan pria itu, lalu tersenyum dan berkata, bicara tentang kehidupan. Pria itu menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Mile tertawa dan berkata, kalau begitu, kita bicara tentang sastra. Mendengar ini, pria itu menatap Mile, kamu juga suka baca buku? Mile mengangguk, namaku Mile Ye, Dekan Akademi Guansuan. Setelah hening beberapa saat, pria itu berkata, Wendra Mu. Mile tersenyum dan berkata, Kak Wen, aku barusan sekilas melihatmu, kamu tidak memiliki aura kultivasi apapun, kan? Wendra mengangguk. Mile berkata lagi, alasan kenapa kamu bisa hidup begitu lama itu karena ada kekuatan misterius di tubuhmu. Pihak lawan ingin kamu hidup dan menyiksamu, benar kan? Wendra berkata dengan ringan, aku pantas mendapatkannya. Mile memandang pria itu, kalau begitu, menurutmu apakah orang-orang di kota ini juga pantas mendapatkannya? Wendra memandang Mile, kamu ke sini demi mereka. Mile mengangguk. Wendra berkata dengan ringan, maaf, aku pernah memintanya untuk melepaskan orang-orang di kota ini, tapi... Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya, dia mengabaikanku. Mile berkata dengan suara dalam, apa yang telah kamu lakukan? Wendra tampak rumit, aku mengecewakannya. Mile berkata dengan serius, meninggalkannya. Wendra memandang Mile, apa kamu akan jatuh cinta dengan dua wanita? Mile terkejut, lalu ragu-ragu, dan berkata, ini, kamu menyukai dua wanita. Wendra mengangguk. Mile terdiam. Wendra memandang Mile, apa menurutmu menyukai dua wanita itu salah? Salah. Mile langsung berkata, itu kesalahan besar. Karena kamu menyukai seseorang, kamu harus tetap berpegang pada satu orang. Bagaimana kamu bisa setengah hati? Kamu sudah sangat berbuat seperti ini, kamu. Aku membencimu. Suara pena kebenaran agung tiba-tiba terdengar di kepala Mile, sialan. Kamu tak terkalahkan. Menara kecil juga menghela nafas, masalah wajah ini. Tuan tidak sebaik majikan muda, memang tak terkalahkan. Mile. Wendra menghela nafas dengan suara rendah, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Aku tahu, ini salahku, tapi kadangkala tidak bisa menahannya. HS. Mile berkata dengan serius, kamu berbuat seperti ini sangat tidak bagus, bagaimana kamu bisa mengecewakan cinta orang lain yang sepenuhnya untukmu? Wendra menghela nafas lagi, aku bukan manusia. Tentu saja kamu bukan manusia. Pada saat ini, paksaan yang menakutkan tiba-tiba muncul di arena. Boom! Dalam sekejap, wajah Sima dan yang lainnya di kejauhan berubah drastis. Di bawah tekanan ini, tubuh mereka membungkuk perlahan. Melihat adegan ini,
raut wajah Mile pun ikut berubah. Perlu diketahui, Sima dan yang lainnya adalah alam Dewa Tao. Dan pihak lawan menekan Sima dan yang lainnya hanya dengan ledakan tekanan. Menakutkan sekali. Pada saat ini, Mile juga merasakan tekanan yang menakutkan. Alisnya sedikit mengernyit, dia mengayunkan lengan bajunya dan jiwa pedang dunia melonjak ke langit. Boom! Tekanan terhadap dirinya langsung diguncang kembali oleh jiwa pedang dunia. Di belakang Mile, tiba-tiba terdengar langkah kaki. Pada saat ini, pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, "Sebaiknya kamu berhati-hati, orang yang datang tidak sederhana untuk kamu yang saat ini." Menara kecil berkata, "Dia punya adik." Pena kebenaran agung berkata dengan marah, "Sialan. Bagus-bagus, dia punya adik, dia hebat, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Sial. Menara kecil. Mile tidak peduli dengan pena kebenaran agung dan menara kecil. Dia berbalik dan melihat, tidak jauh dari sana, seorang wanita sedang berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang. Gaun panjangnya disulam dengan bunga plum merah dan ada jejak pesona jahat dalam kemewahannya. Dia tinggi dan langsing, matanya seperti es dan ada sedikit kejutan dalam kecantikannya. Wanita itu melirik ke arah Mile, lalu menatap Wendra sambil berkata dengan dingin, "Kamu adalah binatang buas yang lebih rendah dari babi dan anjing. Kakakku memperlakukanmu dengan sangat baik, tetapi kamu mengecewakannya. Hati tulusnya diberi makan kepada anjing." Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba menjadi emosional. "Kamu hanyalah laki-laki biasa di dunia. Kakakku naksir kamu, mungkin itu adalah berkah yang telah kamu tanamkan dalam beberapa kehidupan reinkarnasi, tetapi kamu tidak tahu menghargainya dan malah mengecewakannya. Apa kamu tahu dia dikurung di penjara dewa karena kamu? Apa kamu tahu?" Bicara sampai di akhir, dia meraung marah. Wendra menundukkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi menyakitkan, "Maaf." Wanita itu memandang Wendra dengan dingin, "Maaf, pria yang tidak kompeten hanya tahu minta maaf. Selain maaf, kamu bisa bilang apa lagi?" Wendra gemetar, bagaimana keadaannya sekarang? Wanita itu tampak tenang, memangnya bisa apa? Di penjara, hati seperti sudah mati, orangnya sudah mati rasa. Wendra tiba-tiba menangis. Ekspresi wanita itu tampak jijik dan menghina. Mile menghela napas dengan suara rendah dan tidak mengatakan apapun. Emosinya rumit, dia juga tidak bisa berkata banyak. Wanita itu tiba-tiba menoleh melihat ke arah Mile. Melihat wanita itu, Mile tersenyum tipis, "Halo." Wanita itu menatap langsung ke arah Mile, "Kamu ingin menyelamatkannya?" Mile menggelengkan kepalanya, "Aku di sini untuk menyelamatkan orang-orang di kota ini." Wanita itu terkekeh, "Menarik sekali. Kamu tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, kenapa kamu ingin menyelamatkan mereka?" Mile tersenyum dan berkata, "Aku merasa tidak tega, jadi aku ingin menyelamatkannya." Wanita itu memandang Mile, "Kalau begitu kamu harus mengalahkanku." Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku tidak ingin bertarung denganmu." Wanita itu sedikit menyipitkan matanya, "Kenapa?" Mile melirik Wendra, lalu menghela nafas dengan suara rendah, "Nona, aku tahu kamu sangat peduli pada kakakmu. Wanita yang sangat mementingkan kasih sayang keluarga bukanlah orang jahat." Saat mengatakan itu, dia menangkupkan tinjunya, "Nona, penderitaan Kak Wendra memang pantas dan tidak bisa dimaafkan, tapi orang-orang di kota ini tidak seharusnya ikut menderita seperti ini, jadi tolong bermurah hati dan beri mereka kesempatan untuk hidup kembali. Tolong." Wanita itu memandang Mile dan tidak berkata apa-apa. Mile memandang wanita itu sambil berkata dengan tulus, "Apakah bisa?" Wanita itu berkata, "Apa yang kamu katakan tadi sangat bagus. Artinya,
jika menyukai seseorang, kamu harus setia sampai akhir. Saat berbicara, dia melirik ke arah Mile, kemudian berkata, melihat kalimat ini, aku akan melepaskan mereka. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan dalam sekejap, seluruh kota bergetar hebat. Pada saat berikutnya, energi hitam menyembur keluar dari tubuh semua orang di kota. Dan energi hitam ini menghilang sedikit demi sedikit. Di samping, Sima melihat energi hitam yang keluar dari tubuhnya, dia sedikit bingung. Kemudian dia menoleh melihat ke arah Yesian, baru ngobrol sebentar, kita sudah bisa bebas. Yesian mengangguk. Wajah Sima penuh kebingungan, sesederhana itu. Kita sudah terjebak selama ratusan ribu tahun, ngobrol sebentar sudah bisa mengakhirnya. Aku merasa terhina. Bersambung.